Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Titi Brilianti dari Program Studi Gizi Kesehatan Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai apa itu inulin dan apa saja manfaatnya. Inulin merupakan polisakarida penyimpan yang larut dalam air dan termasuk dalam kelompok karbohidrat yang tidak dapat dicerna yang disebut fruktan. Umumnya, inulin digunakan sebagai prebiotik, pengganti lemak, pengganti gula, pengubah tekstur, dan untuk mengembangkan pangan fungsional guna meningkatkan kesehatan karena perannya yang bermanfaat dalam kesehatan lambung. Inulin merupakan bahan pangan alami yang biasa ditemukan di sayuran, buah-buahan, sereal, termasuk daun bawang, bawang merah, bawang putih, dan sawi. Dalam pembuatan bubuk inulin dilakukan melalui dua tahap. Pada tahap pertama dilakukan ekstraksi dengan penggilingan akar cikori lalu didifusi selama 1-2 jam dengan temperatur 70-80 derajat Celcius. Setelah itu masuk pada tahap kedua yaitu pemurnian dengan tujuan untuk menghilangkan kotoran dari sari buah yang telah diekstraksi. Pada tahap ini dilakukan klarifikasi yang memerlukan beberapa langkah seperti prapengapuran, pengapuran, dan karbonasi pada suhu sekitar 80-90 derajat Celcius. Setelah itu disaring, didemineralisasi, didekolorisasi, dan terakhir disemprot kering untuk menghasilkan bubuk inulin. Untuk lebih lengkapnya lagi, berikut ini saya paparkan beberapa penjelasan mengenai fungsi inulin. Sebagai serat makanan, inulin digunakan sebagai bahan serat dalam produk makanan. Hampir 90% inulin masuk ke usus besar dan dicerna oleh bakteri yang ada di sana sehingga memberikan efek baik pada fungsi usus, meningkatkan frekuensi tinja, berat tinja, dan menurunkan tingkat pH. Memiliki kalori yang rendah. Inulin mengandung sekitar 1,5 kilokalori setiap gramnya. Kandungan kalori yang rendah ini disebabkan oleh ketidakcernaannya yang berbeda dengan gugus monosakarida penyusunnya. Selain itu, dengan aksi bakteri usus, inulin dapat diubah menjadi asam laktat rantai pendek, laktat, bahan bakar bakteri, dan gas. Menurunkan trigliserid. Suplementasi inulin dalam diet hiperkolesterolomik dapat memberikan efek sistemik dengan mengubah metabolisme darah dari lipid. Mencegah sembelit. Inulin adalah serat larut yang tidak dicerna oleh enzim manusia dan menghasilkan hasil yang mirip serat pada efektivitas usus sehingga inulin dapat menurunkan pH usus, memberikan bantuan dalam meredakan sembelit dan meningkatkan beban tinja. Terjadi peningkatan 1-5 2 gram berat feses basah dengan mengonsumsi setiap gram inulin. Mengurangi risiko penyakit gastrointestinal. Inulin memiliki khasiat yang menguntungkan dalam mengurangi risiko banyak penyakit pada saluran usus, terutama penyakit iritasi usus besar dan kanker usus besar. Inulin dan oligofruktosa merupakan kombinasi yang bagus untuk perbaikan fungsi metabolisme mikroflora. Kombinasi tersebut dapat meningkatkan penghalang mukosa usus dan dapat membantu dalam penghambatan iritasi usus besar. Meningkatkan penyerapan kalsium, magnesium, dan zat besi. Kontribusi inulin dan oligofruktosa dapat meningkatkan penyerapan mineral dengan cara menurunkan pH usus. pH rendah ini akan meningkatkan penyerapan mineral melalui difusi pasif di usus kecil dan bagian pertama dari usus besar. Sebagai pengatur asupan makanan dan nafsu makan, selama berpuasa, hormon grelin merangsang rasa lapar. Pengumpulan data eksperimen berkaitan dengan fungsi inulin dan oligofruktosa pada hormon gastrointestinal untuk memodifikasi kadar darah yang mempengaruhi nafsu makan dengan menurunkan kadar hormon grelin. Untuk memenuhi kebutuhan harian, kita membutuhkan sekitar 14 gram setiap harinya. Jadi, jangan lupa ya untuk selalu mengonsumsi makanan yang kaya akan inulin.